Mantan Presiden Jokowi memang sudah dipecat dari PDI Perjuangan. Dia sudah secara resmi dan terbuka dipecat dari partai yang membesarkannya itu. Pak Jokowi dipecat karena sudah mengintervensi Mahkamah Konstitusi dan berlawanan dengan partainya sendiri di Pilpres tahun 2024. Tapinya nih, kabar dan selentingan yang kini beredar justru mengindikasikan ada pergerakan yang justru bakal mengembalikan Pak Jokowi ke PDI Perjuangan. Ini menarik kan? Pak Jokowi nggak bakal bergabung dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, ataupun PSI. Dia juga nggak bakal memimpin Partai Projo yang dulu desas-desusnya dan sesumbarnya bakal dideklarasikan. Setelah gagal buat melumpuhkan PDIP, Pak Jokowi dikabarkan ya, malah bakal mengambil alih partai tersebut dari Ibu Megawati. Caranya adalah dengan melengsarkan Ibu Mega terlebih dahulu di Kongres PDIP mendatang dan menempatkan bonekanya di partai banteng tersebut. Setelah Ibu Mega lengser, barulah nanti Pak Jokowi bakal masuk kembali ke PDIP. PDI Perjuangan berencana menggelar kongres di sekitar bulan Maret atau April 2025 nanti. Pada kesempatan kongres inilah bakal dipilih ketua umum yang baru. Sejauh ini, dalam Rakernas kelima PDIP di bulan Mei 2024 lalu, salah satu poin dari 17 poin hasil Rakernas adalah memohon kesediaan Ibu Mega untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai ketua umum PDI Perjuangan periode 2025 hingga 2030. Itulah keputusan para petinggi partai di pusat maupun daerah di bulan Mei yang lalu. Tapinya nih, walaupun sudah ada keputusan Rakernas, tampaknya posisi Ibu Mega masih bakal dicoba buat digoyang. Soal bagaimana skenarionya, nah ini masih banyak yang berupa spekulasi. Kabar yang beredar, kabarnya nih ya, adalah adanya upaya kuat mendorong Mbak Puan Maharani maju buat menggantikan ibunya. Makanya, operasi-operasi dan narasi-narasi dibuat mendorong Ibu Mega pensiun sudah mulai terdengar di sana-sini. Tampaknya kalau Mbak Puan berhasil mengambil alih PDIP, ini kabar baik buat Presiden Prabowo maupun Pak Jokowi. Keduanya tampaknya merasa punya kesempatan buat berdekatan sama PDIP kalau dipimpin oleh Mbak Puan. Dan bahkan dari sisi Pak Jokowi bisa jadi dia sekarang sedang berpikir-pikir soal kemungkinan bakal bisa masuk lagi ke PDIP kalau Mbak Puan yang memimpin. Sementara buat Pak Prabowo tampaknya dia memang ingin mengajak PDIP masuk ke jajaran pemerintahannya dan mematikan oposisi. Tapi tentu saja kalau kita bicara soal PDIP, kita harus juga memperhitungkan putra dari Ibu Mega, yakni Mas Prananda Prabowo atau Mas Nanan. Inilah tokoh di belakang layar yang selama ini dikenal mampu mempertahankan ideologi dari partainya dan juga nilai-nilai yang diajarkan oleh Bung Karno. Meski kurang terdengar secara publik dan sangat jarang tampil di media, Mas Nanan adalah salah seorang kepercayaan Ibu Mega di PDIP. Nah, di antara dua anak Ibu Mega ini, di antara Mbak Puan dan Mas Nanan, siapa yang bakal mendapat tugas buat mengurusi dan membesarkan PDI Perjuangan ke depan? Selama ini tampaknya Ibu Mega sudah memberikan pembagian peran yang tegas di antara kedua anaknya ini. Mbak Puan lebih didorong buat jabatan-jabatan publik sampai dia berhasil jadi ketua DPR RI buat 2 periode berturut-turut. Sementara itu di belakang layar Mas Nanan mendapatkan tugas buat mengurusi partai. Selain Ibu Mega, Mbak Puan, dan Mas Nanan, ada beberapa terah Soekarno yang juga berkiprah di PDI Perjuangan. Seperti Mbak Putih Guntur Soekarno, putri dari kakak Ibu Mega, yakni putri dari Pak Guntur Soekarno Putra. Selain itu ada Mas Guruh Soekarno Putra, adik bungsu dari Ibu Mega yang sudah lama malang melintang di PDIP. Yang menarik, nah ini ada yang menarik. Selain dari terah Bung Karno, Pak Guntur Soekarno Putra pernah membuka wacana bahwa PDI Perjuangan bisa dipimpin kader yang bukan terah Soekarno. Yang penting ideologinya Soekarnois,
capable dalam kepemimpinan dan bisa dipercaya. Dulu Pak Jokowi sempat digadang-gadang buat menggantikan Ibu Mega di PDIP. Tapi putaran roda sejarah sudah menegaskan kalau dia memang bukan orang yang tepat buat memimpin partai ini. Bahkan sekarang dia sudah dipecat. Pastinya harapan kita PDI Perjuangan bisa menentukan sendiri masa depannya, terbebas dari campur tangan kekuasaan Presiden Prabowo dan terbebas juga dari cawe-cawe Pak Jokowi. Harapan kita PDI Perjuangan bisa bertahan sebagai partai oposisi dan menyelamatkan demokrasi supaya tetap sehat dan tetap ada check and balance. Buat kita tentu adalah kabar baik kalau Ibu Mega masih bersedia memimpin partai yang sudah dibesarkannya tersebut. Politik dan demokrasi Indonesia masih membutuhkan sosok yang konsisten dan keras kepala tersebut buat menjaga konstitusi dan demokrasi. Mungkin Ibu Mega perlu mengangkat seorang wakil ketua umum sebagai ban serep bila mana kelak terjadi perubahan dalam perjalanan kepemimpinannya antara tahun 2025 sampai dengan 2030. Atau dia harus memilih sosok sekretaris jenderal yang sanggup menjadi penggantinya untuk berjaga-jaga, mengingat usia Ibu Mega memang sudah sangat sepuh. Memang ini harus jadi catatan kita bersama. Landscape politik Indonesia bakal sama sekali berubah kalau nanti ditinggalkan oleh sosok sekuat dan setangguh Ibu Mega yang selama ini bisa menjadi penyeimbang dan juga penjaga demokrasi. Kita harus ingat, dari tangan Ibu Mega lah lahir seorang rakyat biasa yang bisa menjadi presiden. Ya, walaupun akhir dari kisah ini sangat memprihatinkan. Tapi bagaimanapun juga ini adalah bagian dari eksperimen dan pendewasaan demokrasi kita. Gak ada bangsa yang besar yang gak melalui goncangan-goncangan, bahkan pengkhianatan di dalam perjalanan sejarahnya. Pak Jokowi memang merupakan noda hitam dalam perjalanan demokrasi kita, dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Tapi kehadirannya juga menjadi pelajaran yang sangat berharga buat menempa generasi muda kita. Terakhir, yang penting buat kita catat, jangan sampai Pak Jokowi menemukan jalan buat bisa kembali dan diterima di PDIP. PDI Perjuangan harus bersih dari unsur-unsur dan aroma-aroma Jokowisme. Gimana kalau menurut kalian? Setuju?